Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Menyambut Natal tahun 2020 dengan kasih Allah, maka kita akan berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan dalam bentuk bantuan sembako tahap kedua yang dilaksanakan di minggu kedua bulan Desember. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mempersembahkan dalam bentuk uang atau sembako. Bagi yang mempersembahkan dalam bentuk uang dapat menggunakan amplop persembahan khusus. Seluruh kegiatan kesan akan digabungkan dalam acara Q with God yang akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai hari Jumat pada tanggal 25 sampai 27 November 2020 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang yang dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Saya percaya kekuatan dari Tuhan melimpah bagi kita pagi hari ini, amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, yes. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa
bersyukur buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kau berikan kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu Kau nyatakan kasih setia-Mu lebih lagi atas hidup kami. Kau menyatakan setiap janji-Mu bagi kami yang rindu dan haus akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di
kami untuk sungguh-sungguh mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kami sungguh yakin Engkau hadir bagi setiap kami. Kami sungguh yakin kehadiran-Mu mengerjakan pemulihan bagi kami. Ada sukacita, ada kelepasan Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika Roh-Mu bekerja, di situ ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Saat ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dan kami percaya Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu untuk lebih dalam lagi mengenal-Mu. Hidup kami terus dibangun di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami pernyataan-pernyataan Tuhan, rahasia Tuhan yang Engkau singkapkan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersukacita sekali hari ini kita bisa berjumpa di dalam ibadah ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara langsung atau onsite di dalam gedung gereja ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang masih beribadah secara online di rumah masing-masing. Dan saya percaya bahwa dimanapun kita berada, ketika hati kita fokus kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan tetap dapat mengalami hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Di dalam tema kita pada bulan ini, Secret Place atau tempat rahasia. Saya berdoa supaya setiap firman yang kita sudah dengar dalam beberapa minggu ini sungguh-sungguh boleh membawa kehidupan kita, membentuk manusia batiniah kita, menjadi pribadi-pribadi, menjadi manusia rohani yang memiliki kehidupan yang teratur di dalam manusia batiniah kita. Sehingga kehidupan kita menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, di dalam minggu yang pertama kita sudah belajar tentang keteraturan dalam manusia batiniah kita, di bagian dalam kita. Karena itu merupakan hal yang sangat penting
yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Terkhusus di dalam relasi kita dengan Tuhan akan mempengaruhi manusia bagian luar kita atau manusia jasmani kita. Dan hal yang kedua adalah bagaimana kita belajar tentang kekuatan di tempat rahasia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita masuk ke tempat rahasia, membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan, yang dengan sengaja kita lakukan setiap saat, setiap hari dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi hari ini, kalau kita membangun manusia batiniah kita di tempat rahasia, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita tetap dapat hidup berkemenangan. Dan di minggu yang lalu kita sudah belajar juga tentang bagian yang ketiga, yaitu rencana yang baik di tempat rahasia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rencana atau rancangan di dalam hidup kita akan menjadi satu rencana yang baik ketika rancangan itu berasal daripada Tuhan, bukan berasal dari keinginan kita dan pemikiran kita sendiri. Oleh sebab itu rancangan yang baik itu hanya akan terwujud atau terjadi, akan kita peroleh ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan di tempat rahasia. Dan hari ini kita akan melanjutkan topik kita yang keempat, yaitu Revelation in Secret Place atau pewahyuan di tempat rahasia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pewahyuan merupakan hal yang sangat penting untuk kita dapat miliki, kita peroleh di dalam kehidupan kita. Terkhusus saat ini kita sedang hidup di tengah-tengah situasi yang sulit, yang seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dan keputusan. Dan ketika kita tidak memiliki satu pewahyuan, hikmat yang daripada Tuhan, maka kita bisa saja salah mengambil sebuah keputusan. Tetapi di tengah-tengah masa yang krisis, masa-masa yang sulit, kita tetap dapat mengambil keputusan yang benar dan tepat seperti yang Tuhan kehendaki ketika kita memiliki pewahyuan yang daripada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak semula Allah itu ingin menyatakan dirinya kepada manusia, kepada dunia ini. Oleh sebab itu kita sering mengenal ada dua pewahyuan. Yang pertama adalah wahyu secara umum, di mana Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya, melalui alam semesta ini, dan juga di dalam hati nurani manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ciptaannya ini Allah memperkenalkan siapa dirinya. Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang besar, Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa. Dan juga Tuhan menaruh di dalam hati nurani manusia kesadaran akan pribadi Allah itu sendiri. Tetapi ada wahyu yang kedua yang lebih spesifik, yaitu wahyu khusus. Dan wahyu khusus inilah yang membawa orang kepada keselamatan. Wahyu khusus ini di mana Allah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya yang Dia berikan tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengucap syukur karena oleh anugerah-Nya kita boleh mengalami pewahyuan secara khusus di mana Yesus hadir menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita memiliki Kristus, kita mengalami keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, kita juga akan mengalami perkara-perkara yang besar, hal-hal yang di luar nalar kita, hal-hal yang tersembunyi, itu yang Tuhan singkapkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-24 sampai 29. Surat Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya
dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menuliskan tentang satu rahasia yang tersembunyi berabad-abad bagi dunia ini, tetapi dinyatakan bagi orang-orang kudusnya, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Karena di dalam Yesus Kristus itulah terkandung seluruh hal yang sangat luar biasa yang dapat kita alami, yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Sebab Allah menyediakan segala berkat di sorga, berkat rohani di dalam sorga bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu rahasia yang besar yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang mengalami perkara-perkara yang melampaui keterbatasan kita. Karena kita memiliki Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Paulus berkata bahwa penderitaan yang dia alami itu merupakan satu hal yang harus dia tanggung. Tetapi ada satu keinginan di dalam dirinya supaya rahasia di dalam Kristus inilah menjadi satu hal yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya dan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh kita bicara tentang pewahyuan atau revelation di tempat rahasia, apa sih arti daripada wahyu itu? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wahyu bukan bicara tentang seseorang, ya walaupun ada orang yang memiliki nama wahyu. Tetapi wahyu yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sebuah penyingkapan. Hal yang Tuhan bukakan di dalam kehidupan kita. Nah, kata Yunani untuk wahyu itu adalah apokalipsis. Artinya adalah pembukaan atau penyingkapan hal-hal yang terselubung. Di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata revelation. Berasal dari kata to reveal. Artinya menyatakan atau mengungkapkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pewahyuan merupakan hal yang Tuhan bukakan. Satu rahasia yang Tuhan ungkapkan, yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak semula Allah ingin berulang kali menyatakan dalam berbagai cara, secara supranatural untuk menyatakan dirinya. Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, baik melalui para nabi, para rasulnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hal itu juga akan disingkapkan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya hal yang terkandung ini di dalam diri Yesus Kristus yang Tuhan ingin singkapkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan memberikan anugerahnya, ingin menyatakan pribadinya lebih lagi, menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya dan rencananya di dalam kehidupan kita. Dan hal itu hanya dapat kita peroleh ketika Tuhan itu menyingkapkan rahasianya bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk mengalami perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu kisah daripada seorang yang bernama Daniel. Saya mengajak kita membaca di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-13
sampai yang ke-30. Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-30. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain yang di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyikapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja. Maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja, demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya, Raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja. Timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel dan teman yang lainnya, pemuda-pemuda yang luar biasa, yang juga ditawan ketika Raja Nebukadnezar mengalahkan Raja Yoyakim dan membawa mereka ke Babel. Tetapi saudara kita bisa melihat di sini bahwa keempat orang muda ini adalah orang-orang yang luar biasa. Memiliki satu hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang bijaksana, berperawakan baik, dan mereka melebihi orang-orang atau pemuda yang ada pada waktu itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu empat pemuda itu adalah Daniel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa pada satu saat Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia begitu gelisah, ketakutan dengan mimpinya tersebut. Kemudian dia memanggil orang-orang yang bijaksana, ahli-ahli jampi, saudara, untuk menceritakan dan menerjemahkan arti mimpinya.
Tetapi ketika mereka dipanggil tidak ada seorang pun ahli-ahli bijaksana itu yang dapat menjelaskan dan mengartikan daripada mimpinya. Sehingga pada waktu itu raja marah dan membinasakan orang-orang Kasdim, para ahli-ahli jampi ini, saudara. Nah, kemudian Daniel pun merasa terancam di dalam kondisi yang kritis, ya, di dalam kondisi yang sulit. Karena ketika tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan atau menceritakan mimpi daripada Raja Nebukadnezar, maka sang raja akan membinasakan semua orang-orang bijaksana. Dan termasuk Daniel dan kawan-kawannya ini, saudara. Nah, oleh sebab itu, pada waktu itu Daniel, seorang yang memiliki hikmat, berpengetahuan bijaksana, yang bersumber dari Allah, itulah yang dapat memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan jawaban kepada apa yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Daniel yang memiliki kebiasaan berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Disitulah Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada Daniel untuk dapat menerjemahkan, menceritakan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar di sini bahwa begitu pentingnya hikmat, begitu pentingnya pewahyuan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang sedang kita alami hari-hari ini di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit, di tengah-tengah masa yang kritis, seringkali kita diperhadapkan dengan satu keputusan-keputusan yang tidak mudah untuk kita ambil. Diperhadapkan dengan satu masa-masa yang sulit di mana kita harus menyelesaikannya. Dan disitulah kita membutuhkan hikmat, disitulah kita membutuhkan penyingkapan, pewahyuan daripada Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar daripada Daniel ini betapa pentingnya pewahyuan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus mencatat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Demikian. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wahyu, hikmat yang daripada Tuhan itu merupakan bagian yang penting untuk kita peroleh di dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita masuk ke tempat rahasia, membangun relasi dengan Tuhan secara pribadi, disitulah Tuhan akan memberikan penyingkapan hal-hal yang rahasia, yang tersembunyi bagi dunia ini, diungkapkan, disingkapkan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, hal yang pertama pentingnya pewahyuan itu bagi hidup kita. Yang pertama adalah dengan pewahyuan yang Allah berikan, kita semakin dapat mengenal Allah dengan benar. Itulah yang dituliskan di dalam Efesus pasal 1 tadi ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Dengan roh, hikmat dan pewahyuan akan membuat kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi kita mengenal Kristus, bahkan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristuslah yang menjadi satu hal terpenting di dalam kehidupan kita, yang menjadi hasrat kita, yaitu untuk mengenal Dia. Bahkan di tengah-tengah situasi dan sulit sekalipun, itu membuat kita justru semakin mengenal Tuhan. Dan hikmat atau pewahyuan itulah yang membuat kita dapat mengenal Dia dengan benar. Di dalam relasi yang kita bangun dengan Tuhan, di dalam pengalaman kita dengan Tuhan, itulah membuat kita semakin mengenal Dia secara pribadi. Dan hal yang kedua, pewahyuan atau revelation itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dengan pewahyuan, dengan hikmat, dengan penyingkapan daripada Tuhan, maka kita dapat mengatasi setiap kesulitan di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kita dapat mengatasi kesulitan dalam hidup,
tetapi Tuhan juga memakai kita untuk menjadi jalan keluar, problem solver bagi orang-orang yang membutuhkan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal itulah yang terjadi di dalam kehidupan Daniel tadi. Daniel dapat mengatasi masa yang genting, masa yang kritis, dan memberikan satu jawaban dengan tepat, memberikan satu solusi yang tepat, karena dia memperoleh hikmat, memperoleh pewahyuan dari Allah di tempat yang maha tinggi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Daniel tadi ketika dia harus menghadapi masa yang sulit itu. Di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 dicatat demikian. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana lain di Babel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Daniel. Akhirnya dia dapat menceritakan mimpi daripada Raja Nebukadnezar, bahkan memberikan arti dari mimpi tersebut, karena dia memperoleh pewahyuan dari Allah yang maha kuasa di tempat yang maha tinggi. Bukan karena kehebatannya, tetapi Allah memberikan hikmat pewahyuan kepada Daniel. Dan akhirnya Daniel dibebaskan dan orang-orang bijaksana tidak dibunuh, termasuk Daniel dan ketiga temannya yang lain. Dan bahkan mereka diberikan satu kepercayaan yang lebih di dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini juga banyak orang begitu mengalami kesulitan dan kebingungan. Seringkali mencari jawaban dan mereka tidak menemukan itu. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmatnya, menyingkapkan hal yang rahasia bagi setiap kita, sehingga kita dapat mengatasi setiap kesulitan. Bahkan Tuhan memakai kita untuk menjadi orang-orang yang memberikan solusi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah hal yang kedua, betapa pentingnya kita memperoleh pewahyuan daripada Tuhan. Dan hal yang ketiga, dengan pewahyuan atau revelation itu kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Allah menyingkapkan rahasianya yang tersembunyi bagi dunia ini, yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Disitulah Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan menyatakan rancangannya di dalam kehidupan kita. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itulah yang Tuhan ingin kerjakan, Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pewahyuan, melalui penyingkapan yang Tuhan berikan bagi kita. Hidup kita tidak hanya hidup tanpa tujuan, tidak hidup dengan ketidakteraturan, tetapi dengan pewahyuan yang daripada Tuhan. Yang Tuhan singkapkan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang teratur, bahkan hidup kita akan menjadi hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18 dicatat, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, kalau tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang-orang yang hidupnya tidak teratur, hidupnya ngacau, tanpa tujuan yang jelas, tanpa mengerti hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Tetapi bagi setiap kita yang diberikan hikmat, diberikan wahyu oleh Tuhan, kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermakna di dalam hidup yang kita hidupi di dunia ini. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kedua, bagaimana sekarang kita dapat memperoleh pewahyuan daripada Tuhan itu. Yang pertama adalah kita harus memiliki relasi yang akrab secara pribadi dengan Tuhan. Allah adalah sumber hikmat itu sendiri. Allah adalah sumber pewahyuan itu sendiri. Dan ketika kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan secara pribadi, secara kontinu di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyingkapkan hal yang rahasia di dalam kehidupan kita.
Relasi kita bangun melalui perenungan kita akan firman Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan kita bangun melalui doa kita setiap hari, setiap saat dengan Tuhan. Melalui kita membaca firman Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan yang baru, yang benar akan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga kita dapat hidup di dalam kebenarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab yang tertulis itu bukan buku biasa. Tetapi itu adalah firman Allah. Di mana Allah mengilhamkan rohnya kepada para penulis Alkitab. Yang ditulis oleh 40 penulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Tetapi Alkitab begitu luar biasa. Penuh dengan kuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan akan menyingkapkan hal yang rahasia di dalam firman-Nya. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Karena Tuhan menyatakan kuasanya, kehendaknya, kerinduannya di dalam firman Tuhan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam doa kita. Doa itu bukan hanya sekedar kata-kata biasa. Bukan hanya sekedar daftar permintaan kita kepada Tuhan. Tetapi doa merupakan satu relasi kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita terus membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa kepada Tuhan. Doa yang berkuasa bukan karena kata-katanya yang begitu indah. Bukan banyaknya kata-kata kita. Tetapi doa yang berkuasa itu adalah ketika lahir dari hati yang terus senantiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa bukan hanya terbatas oleh kata-kata ini, tetapi berdoa di dalam roh, berbahasa roh. Artinya itu satu relasi secara pribadi kita dengan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua untuk kita dapat memperoleh hikmat atau memperoleh pewahyuan daripada Tuhan, kita harus hidup di dalam roh. Kita tidak dapat hidup di dalam daging, tetapi Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak roh di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dicatat demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal yang rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup oleh roh yang membuat kita dapat mengerti hal-hal yang rahasia di dalam diri Allah. Roh Kudus yang akan mengajar kita, menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti rahasia Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu orang-orang yang masih duniawi, orang-orang Kristen duniawi tidak mengerti apa yang menjadi rahasia Allah. Hanya orang-orang Kristen yang rohani yang dapat mengerti kehendak, mengerti rencana Allah. Pewahyuan itu diberikan kepada orang-orang yang demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus bertumbuh menjadi manusia rohani yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Sehingga Allah menyingkapkan hal yang rahasia di dalam kehidupan kita.
Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga untuk kita dapat mengalami pewahyuan daripada Tuhan, hiduplah di dalam kerendahan hati. Hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yang tulus di hadapan Tuhan, Allah menyingkapkan rahasianya kepada orang-orang yang demikian. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 dicatat demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Di dalam ayat ini Yesus bersuka cita, sebab Bapa di surga telah mengaruniakan pengertian mengenai kebenaran rohani, bukan kepada orang-orang bijak, bukan orang-orang cerdas, bukan kepada orang-orang pandai, tetapi kebenaran itu dinyatakan, disingkapkan kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia Allah akan disingkapkan kepada orang-orang yang datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh membawa kehidupan kita, membangun manusia batiniah kita untuk menjadi manusia batiniah yang kuat di dalam Kristus. Dengan kita masuk tinggal di dalam tempat rahasianya Tuhan, maka di tempat rahasia Allah itulah Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia bagi setiap kita. Pewahyuan Tuhan akan singkapkan bagi setiap kita ketika kita membangun relasi yang semakin dalam dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita yang hadir, bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, mungkin kau sedang menghadapi masa-masa yang sulit, bahkan kau harus mengambil keputusan yang sulit dalam hidupmu. Engkau sedang menghadapi masa-masa yang kritis hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak dapat mengandalkan kehebatan dan kepandaian kita. Tetapi kita membutuhkan pewahyuan dan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga keputusan yang kita ambil bukanlah keputusan yang salah, tetapi keputusan yang tepat dan benar. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini membawa kita untuk memperoleh pewahyuan dan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah hati kita rindu untuk dipenuhi oleh Roh-Nya bagi setiap kita pagi hari ini. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu. Haleluya. Tuhan aku siap. Penuhi aku, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, oh Tuhan. Tuhan aku rindu. Katakan, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. saat ini. Saat ini, Yesus.
Kami membuka hati kami, biarlah Roh-Mu bekerja bagi setiap kami pagi hari ini. Engkau melawat setiap kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, dengan kebenaran-Mu yang Engkau singkapkan bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami terus semakin hari semakin mengenal Tuhan. Hidup kami semakin dalam, relasi kami dibangun dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau terus bekerja, mengajar kami. Firman-Mu Engkau berikan bagi setiap kami, tertulis di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami memohon berkat-Mu bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.